Oke, semuanya kita mulai ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kita mulai ya. Selamat Um, siang, Pak. oke, thank you semuanya Faiz. Ya, thank you semuanya yang udah pada hadir ya. Ada 22, ini berarti 23 termasuk saya. Di sini sorry sebenarnya dari yang kemarin kita sempat geser ya jadwalnya karena memang di minggu kemarin ternyata super padat ya untuk urusan masalah D4 gitu ya. Tapi insya Allah sih udah done tadi pagi. Jadi udah D4, kita tinggal nunggu hasilnya. Semoga bisa cepet ya dari universitas gitu. Nanti kita lagi nunggu SK-nya dari mereka gitu ya. Karena emang usulan ya baru kita masukin sih tadi pagi secara lengkap gitu ya. Udah kemarin by system udah kita masukin. Harusnya sih cepet ya kalau internal universitas sendiri karena nanti kan yang nerbitin SK-nya dari rektor langsung gitu, jadi nggak dari pihak luar gitu. Nah semoga lancar semuanya. Dan sekaligus mungkin saya juga nyampein ya, untuk pertemuan kita yang sesuai jadwal mungkin memang udah nggak ada gitu ya. Artinya ke depan nanti kita harus nyesuaiin jadwal lagi, karena saya udah nggak bisa ngajar full time ya di UNS gitu. Jadi so sorry, jadi sekaligus infoin buat semuanya kalau mulai bulan depan, bulan which is tinggal berapa hari lagi ya, tinggal seminggu lagi, itu saya udah aktif kerja di tempat lain gitu ya, di industri. Jadi ngajarnya nggak full time gitu ya, tapi tetap ngajar. Jadi untuk semester ini akan selesai, tetap diselesaikan dengan saya ya untuk mata kuliah yang emang saya yang handle gitu. Cuman emang tadi jadwalnya either nanti bakal ada di jamnya malam atau jamnya Sabtu. Nanti kita bisa obrolin lebih lanjut ya setelah Lebaran nanti sih diobrolinnya gitu. Jadi nggak bisa sesuai jadwal lagi gitu. Nah itu udah kemarin. Kalau di Yona sendiri saya udah dalam proses ya untuk resign sebagai dosen full ya, sebagai dosen full. Tapi tadi seperti saya bilang, status dosen saya dilanjut sebagai dosen yang nggak full time. Jadi dosen luar biasa namanya nanti, dan itu udah sedang diproses ya, udah disetujui juga oleh Bu Desi, oleh Pak Dekan juga, dan sekarang lagi proses juga di rektoratnya. Gitu sih kira-kira ya. Jadi memang bakal ada perubahan, bakal ada disruption ya. Cuman semoga masih bisa ke handle dengan baik gitu kan. Semoga kuliahnya juga masih bisa jalan dengan oke gitu ya. Karena kemarin nggak jadi opsi ketika harus dihandle oleh dosen lain. Kalau misalnya dosen lain itu adalah dari bapak ibu dosen yang ada sekarang gitu ya, which is kita cuman jumlahnya total itu cuman berenam, maka um, ya nggak nggak ini ya, nggak keburu ya, karena memang jadwal beliau-beliau juga udah full gitu, sama sama jadwalnya dengan saya, sebenarnya sama jumlah SKS-nya gitu, bahkan ada yang lebih banyak dari saya gitu. Jadi untuk dihandle oleh beliau-beliau sepertinya sudah nggak mungkin. Dan di saat yang sama bapak ibu dosen MP juga sedang nyiapin untuk proses akreditasi ya, karena untuk D3 MP sendiri akreditasi itu habis nanti di bulan Desember kalau nggak salah, November atau Desember saya lupa. Dan posisinya sekarang bapak ibu dosen yang lain itu emang lagi di FEB gitu ya untuk nyiapin kayak gitu. Jadi saya izin nggak bisa gabung dengan beliau-beliau karena ya kuliah saya udah mundur banyak gitu ya. Jadi biar nggak mundur-mundur terus gitu. Itu sih kira-kira ya. Jadi semoga nanti dengan keberadaan saya di industri ya, saya juga bisa ngasih insight yang sama, hands on-nya gitu dari industri langsung gitu kan. Jadi bisa sharing ke kalian, mungkin lebih lebih komprehensif gitu ya kalau ada waktu sih. Itu kira-kira ya disruption yang bakal terjadi di setengah semester ke depan. Jadi semoga ya, semoga lancar lah ya semuanya, semoga semoga lancar, dan proses-proses yang lain pun di prodi semoga juga juga lancar dan cepat sih. Itu jadi terkait dengan kuliah kita ke depan. Nah untuk kuliah hari ini kita emang kuliahnya dua mata kuliah ya secara langsung ya. Biar nggak susah kemarin nyari jadwalnya gitu kan. Jadi dari Bintan udahlah sekalian aja gitu ya, saya sampaikan ke Bintan. Nah yang pertama kita akan ngebahas terkait dengan strategic marketing dulu gitu, baru nanti kita lanjut dengan
project ya gitu. Nah nanti mungkin di tengah-tengah in between ya nanti kita mungkin break 15 menit gitu ya biar nggak kering-kering banget buat yang ngajar gitu ya, karena udah jam-jam ngantuk dan kering gitu sih ya. Jadi kita kan ngebahas sebenarnya hal yang kita banget ya, sebenarnya udah sering banget kita ngebahas itu ya, segmentasi dan positioning gitu ya. Cuman ada mungkin beberapa perspektif yang berbeda nanti di sini ketika kita ngomong segmentasi dan positioning dari apa-apa yang mungkin kita udah pahami sebelumnya. Oke ya. Ini segmentation and positioning. Jadi kalau dari artinya sih di sini basically ya udah pada paham ya. Jadi segmentasi dan positioning gitu ya. Positioning ini emang agak susah di bahasa Indonesia kan ya. Dan memang biasanya kita kan ngomongnya adalah segmentation atau segmentasi, kemudian targeting tetap targeting, positioning tetap positioning. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di sini kenapa mana nih targetingnya kok nggak ada gitu ya. Nah, targeting di sini nggak ada kenapa gitu ya. Nanti akan kita ulas lebih detail ya. Sebenarnya ada pun juga nggak masalah, nggak ada pun nggak masalah gitu ya. Cuman saya lebih punya kecenderungan untuk ngikutin yang ada di bukunya Huli gitu ya, karena memang targeting itu hanya dikupas sangat sedikit nanti di bagian ini gitu. Jadi makanya kayak nggak dibahas banget gitu sih. Oke, jadi kalau di sini kita ngerti ya bahwa balik lagi kalau kita ngomong framework itu di situ ada segmentasi gitu ya. Kita udah selesai kemarin di minggu yang lalu di situation assessment gitu. Kita udah selesai dengan masalah situation assessment, konteks industrinya udah, marketnya ya maksudnya udah, kemudian customernya juga udah, competitors juga udah, dan kemudian terakhir yang kemarin kita bahas adalah company. Itu udah selesai kita bahas. Kita udah ngerti nih customer kita kayak gimana, kompetitornya siapa aja, kayak gimana juga mereka, dan kita bisa apa gitu ya. Kayak kemarin kan yang kita bahas terkait dengan company itu sebenarnya lebih ke kemampuan kita, ke resource yang kita punya juga. Nah, untuk saat ini memang kita kesampingkan dulu ya terkait dengan competitors and company, karena di situ kalau kita lihat dari panahnya competitors and company itu ngerujuknya ke competitive advantage gitu, which is memang itu penting ya, itu yang emang kita berusaha cari nanti di competitive advantage. Cuman khusus untuk bahasan kali ini kita akan lebih ngebahas terkait dengan segmentasinya sebenarnya, dan karena berhubungan dengan positioning ya nanti kita memang mepet-mepet di sini ya. Jadi di segmentation, targeting, and positioning ini jadi 3 hal ini langsung kita bahas di satu sebenarnya. Nah, cuman yang menarik dari bukunya Huli ini adalah STP ini dibagi jadi 2 ya. Jadi STP fundamentalsnya, dasar-dasarnya, apa yang harus kita pahami dari STP-nya sendiri, dan nanti di bahasan setelahnya ada namanya STP research gitu. Jadi gimana caranya nge-research STP-nya. Jadi nggak sekedar secara konseptual kita ngerti bahwa oh segmentasi itu kayak gini, oh nge-targeting itu kayak gini, dan position kayak gini, tapi juga intinya nanti kita bakal ngerti gimana caranya buat nge-research-nya gitu. Nah, di pertemuan yang sekarang kita khusus ngebahas yang fundamentalsnya ya, lebih ke konsepnya. Masih di konsep, kita masih ngulang-ulang dari yang sebelum-sebelumnya kemarin gitu. Tapi tentu di sini ada yang beda ya dari si Kotler ketika ngebahas tentang STP dalam beberapa hal. Nah, ini yang kita selalu ngomong di strategi ya. Kayak saya udah sering ngomong di sebelum-sebelumnya, strategi itu nggak jauh-jauh dari aligning ya antara yang apa yang kita punya, yang kita bisa, siapa kita gitu ya, internal perspektif kita dengan external perspektif gitu. Dimana sih kira-kira kita nyambungnya gitu ya. Karena nonsense kalau kita ngomong di luar itu banyak opportunities ya gitu ya, banyak banget. Di luar banyak banget. Kalau misalnya kita mau analisis, di luar itu banyak ya. Sampai sekarang pun masih akan sangat banyak opportunities di mana sebuah bisnis itu bisa di-create gitu ya. Banyak gitu. Dan apalagi kalau kita ngomongnya di lintas bidang banget. Cuman kan ada pertanyaan yang besar banget ya. Lalu, kalau misalnya di sana ada opportunity, kita bisa nggak sih deliver produk itu ya? Dan kalau kita ngomong marketing, intinya kalau ngomong deliver produknya, goalnya adalah apa? Profit gitu. Jadi nggak cuma deliver doang, tapi juga intinya harus profit. Sampai dengan profit itu bottom line ya. Profit itu akhir secara keuangan. Kita ngelihat itu secara keuangan itu
yes akhir gitu kan. Cuman kalau di marketing kan beda, profit itu is not necessary the end gitu ya, karena ya banyak di sana yang harus kita kejar selain hanya profit gitu. Jadi nggak one shot kita dapat profit selesai gitu ya, tapi untuk nge-generate profit yang sustainable itu kita harus bisa keep up dengan banyak things gitu. Contohnya adalah gimana ngebuat konsumen loyal dan lain sebagainya. Jadi itu ya, terkait dengan strategi itu adalah internal versus external gitu, dimana ketemunya dan dimana pertemuan tadi itu juga akhirnya ngasilin sebuah goal, which is salah satunya adalah profit. Nah, sama di sini kita ngomongin dua hal ya. Di sini ngomongin dua hal, ada dua hal yang di luar dari ini ya, di luar yang dari berwarna ini. Ada di situ ada market offerings dan ada market gitu. Market offerings itu siapa gitu ya. Jadi market offerings itu adalah something yang kita offer ke market gitu kan. Jadi either itu jasa, either itu barang ya, goods or services gitu ya. Pokoknya produk kita lah ya, yang kita offer ke sana. Ketika kita ngomong produk tentu ya, sebagai seorang marketer nggak cuma ngelihat produk as is gitu. Jadi cuman ya produk sekedar produknya doang gitu, tapi produk dengan tentu dengan value-nya yang dia bisa deliver. Nah itu adalah offerings-nya, dan itu disandingkan dengan market gitu. Jadi secara simpel sih kalau kita ngomong dari bahasan di halaman ini adalah apakah offerings kita itu ada irisannya dengan market gitu ya. Kalau ada irisannya, kira-kira irisannya di mana? Siapa sih yang konsumen yang menganggap bahwa value dari offering kita itu cukup punya nilai buat mereka? Itulah segmen kita gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita ngomong ada banyak market ya, di market ada banyak orang gitu kan, ada banyak konsumen gitu. Ada banyak konsumen tapi nggak semua dari mereka bisa menangkap value yang kita offer gitu kan. Yang kayak saya udah pernah sebut kalau nggak salah ya. Ada bahasa yang mungkin saya cukup relate dengan konteks ini adalah ketika ada orang nawarin barang dan di belakangnya itu ada embel-embelnya buat yang ngerti aja gitu. Jadi oke gitu ya. Berarti kalau orang yang nggak ngerti atau mungkin orang yang ngerasa barang kayak gitu doang semahal itu gitu ya, itu ya bukan marketnya dia gitu ya. Karena ada tuh banyak yang seller-seller yang sering juga upload konten segala macam ya. Ya kalau mereka ngerasa mereka kemahalan, oh berarti mereka bukan segmenku dan segala macam kayak gitu gitulah ya. Ya itu bener ya, at some point itu bener gitu kan. Cuman yang agak nyinyirnya itu yang kurang oke ya. Cuman kalau misalnya kita ngomong bahwa segmen itu siapa, ya bener bahwa mereka yang benar-benar ngerti value-nya, yang ngerti value dari produk kita gitu. Atau produk kategori ya lebih tepatnya ya. Jadi bisa jadi orang ngerti value dari produk lain, produk kompetitor kita, tapi nggak ngerti value dari produk kita gitu ya. Jadi ada dua produk yang ada di produk kategori yang sama, tapi yang satu laku, yang satu enggak gitu. Karena yang satu value-nya jelas, clear, yang satu enggak gitu. Nah, itu sebenarnya mereka memperebutkan segmen yang sama, cuman gara-gara offeringnya tadi nggak clear, jadi nggak ketangkap value-nya oleh customer gitu. Jadi itu yang harus dipahami nih ya. Jadi bukan karena kalau misalnya kita ngomong nanti ini konsumen saya nggak ngerti nih pak, apa yang saya provide ini, apa yang saya offer ke mereka nggak nangkep value-nya gitu ya. Bukan lantas itu mereka bukan segmennya, nggak juga gitu ya. Tapi apakah di competitors ya, intinya ya kalau nanti kita lihat competitors, di competitor mereka bisa perform atau enggak dengan produk yang sama dengan produk kita. Kalau mereka bisa perform berarti ada something yang miss di tempat kita gitu ya, sehingga konsumen tadi nggak bisa nangkep, perceive offering yang kita punya gitu. Makanya ini ada dua panah ya. Jadi ada dua panah. Jadi dua panah di sini sebenarnya market segmentation di sini ya. Jadi sebenarnya dari marketers itu gimana sih kita bisa mengidentifikasi grup-grup of customers in the market ya. Jadi kita bagi-bagi orang-orang konsumen yang ada di market itu menjadi kategori tertentu. Jadi ada group of customers gitu. Nah, tentu group of customers di setiap perusahaan itu bisa jadi analisisnya dibuat bermacam-macam, beda-beda gitu ya. Ada mungkin orang yang lebih rely perusahaan ya, maksudnya perusahaan yang lebih rely dengan kategori yang berdasar kepada
attitude dari seorang customers gitu ya, daripada demografinya. Oh, demografi itu nggak gitu penting misalnya. Dia lebih ngelihat bahwa ada behavior di sana, ada attitude yang lebih penting gitu ya. Ada orang yang mungkin usianya lewat dari demografinya dia, tapi perilakunya dia masih kayak anak milenial gitu kan. Ya, mereka consider itu as milenial gitu kan. Gitu, jadi nggak serta-merta karena umur doang itu langsung dikategorikan ke demografi tertentu tadi ya. Gitu. Nah, yang di sisi kiri adalah gimana customers itu perceive alternatives gitu ya. Jadi cara mereka ngelihat offering yang ada di pasar, artinya di sini alternatives adalah ngerujuknya ke produk kategori ya. Jadi ke kategori produk, artinya produk misalnya kita ngomong shampoo, ya berarti semua shampoo gitu ya. Jadi nggak cuman shampoo khusus Head and Shoulders gitu, enggak, value-nya apa enggak, tapi gimana mereka nangkep value dari shampoo, seberapa shampoo itu penting buat mereka gitu. Jadi bukan lebih ke satu produk doang gitu, enggak. Tapi gimana mereka butuh shampoo, seberapa bagus shampoo yang mereka butuhkan, seberapa premium dan seberapa nggak premium. Nah, itu kan beda-beda ya, bisa jadi beda-beda. Beda-beda dalam hal nanti akan ada segmen yang berbeda untuk shampoo yang berbeda gitu. Jadi ada shampoo yang premium gitu ya, untuk yang orang-orang emang ngerawat banget rambut dan segala macam dengan jenis rambut tertentu, butuh perawatan ekstra premium. Ada juga yang enggak gitu ya, ada yang asal shampoo doang jadi gitu. Itu yang segmen kayak saya, yang kayak kedua tadi ya. Jadi itu depends banget ketika kita ngelihat dari customer itu lebih kayak gimana. Nah, itu yang harus kita bisa nangkep sebagai seorang marketer ya. Jadi jangan sampai ketika kita membuat segmentasi itu nggak nyambung sama concern yang ada di customers. Jadi misalnya gini, nggak nyambungnya dalam hal tadi ya, kalau misalnya shampoo itu kita bagi misalnya langsung hanya dari demografi. Oke, kalau misalnya orang demografi secara umur gitu ya, secara usia. Secara usia, kalau misalnya usia itu 30 tahun ke atas, pakai samponya itu jenis A. Kalau 20 sampai 30 jenis B, dan selanjutnya jenis C dan setelahnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi nggak pas ya. Karena kan tadi concernnya pemakaian sampo itu bisa jadi hal yang di luar demografi gitu ya. Bisa jadi karena jenis rambut, bisa jadi karena tadi kayak misalnya kaya nggak kaya, tingkat pendapatan dan lain sebagainya. Nah, kita harus pas dalam analisis itu. Nah, itu yang ada di bagian berikutnya yang nggak ada bagian sekarang. Ini langkah-langkah sih ya, bukan langkah-langkah ini secara general gitu ya. Kenapa STP itu disebutnya STP ya, nggak dibolak-balik ya. Jadi kenapa nggak target market dulu daripada segmentasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini please jangan pernah, nggak boleh ya, hukumnya haram gitu ya kalau buat anak pemasaran sampai ada yang miss terkait dengan STP gitu kan. Again ya, kalau misalnya di sini saya mention adalah segmentasi itu gimana caranya kita ngebagi-bagi market kita gitu. Jadi kita bagi-bagi market itu kan banyak gitu ya, market orang di luar tuh banyak gitu ya. Tapi kan nggak semuanya bakal beli produk kita. Siapa sih kira-kira yang bakal beli produk kita? Nah, itu yang harus kita cari. Mereka itu orang yang kayak gimana? Mereka itu siapa? Itu nyari itunya dulu. Itu adalah segmentation. Kemudian target of markets itu dari segmentasi tadi, itu mana sih yang kita target gitu ya. Misalnya dari segmentasinya kan udah jelas tadi, kita nge-segmentasi by umur gitu ya. By umur ada generasi Z, ada milenial, ada baby boomers dan lain sebagainya. Oke, kita nge-target produk kita itu untuk khusus mungkin karena ini minuman kekinian dan lain sebagainya, yang banyak beli itu adalah Gen Z misalnya, ya kita target Gen Z. Itu adalah targeting ya. Jadi setelah ada kategorinya tadi tuh, dari banyak kategori tadi mana yang kita pilih, itu namanya targeting. Nah, targeting again ya, itu nggak sekedar asal dilakukan gitu. Jadi kalau kita ngomong ketika di targeting itu ada namanya attractive and non attractive gitu. Mana yang atraktif buat kita, mana yang kira-kira nanti bakal demand itu tinggi, kira-kira yang sales nanti in the end juga tinggi dan profitnya juga bagus gitu. Itu adalah tahapan di target gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah positioning ya. Positioning itu sering ya kalau misalnya di bahasa Indonesia itu dibahasakan adalah bagaimana sebuah brand itu dipersepsikan di benak konsumen gitu ya. Sering nggak dengar kayak gitu? Atau ada yang memahami positioning dengan pemahaman seperti itu? Karena itu bertahan di pemahaman saya sangat lama ya. Positioning itu adalah bagaimana sebuah brand itu dipersepsikan di benak konsumen. Itu yang sering
sering di share gitu ya. Nah, bahwa dengan pemahaman seperti itu jadi rada bias ya, jadi luas banget. Jadi luas banget ini dalam hal apa? Ya kalau kita ngomong brand ya, misalnya let's say di sini saya ngomong brand apa ya yang gampang ya, brand Toyota gitu ya. Brand Toyota buat kalian gimana? Oke, dipersepsikan di benak kalian tuh Toyota itu long lasting, misalnya harganya produknya bagus, harganya masih terjangkau gitu ya untuk yang kelas-kelas menengah gitu misalnya, dan segala macam gitu. Apakah itu yang disebut positioning gitu ya? Jawabnya bukan gitu. Jadi agak bias kalau kita misalnya memahami positioning dengan pemahaman yang kayak tadi itu. Gitu. Nah, nanti untuk positioning akan ada lebih diulas lagi sedikit ya. Oke, jadi positioning kalau misalnya dari dari perspektifnya marketers itu adalah kayak gini pemahamannya ya. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu adalah kalau misalnya pemahamannya di benak konsumennya gitu ya, positioning di perspektif konsumen. Nah, tapi kalau positioning di perspektifnya marketers itu apa sih sebenarnya? Di sini disebutin bahwa dari Kotler ya. Tadi sama ya, yang saya sebut tadi juga itu adalah pemahaman yang orang menganggap bahwa pemahaman itu dari Kotler gitu ya, bahwa sebenarnya dianggap Kotler bukan itu, tapi ada satu poin nanti yang akan kita lihat bahwa kuncinya di situ gitu ya. Jadi positioning itu adalah kalau misalnya dari marketers itu adalah action ya, atau sebenarnya aktivitas dari kita untuk ngedesain, ngebuat, ngerancang dan segala macam offering kita dan image dari perusahaan ataupun brand kita ya, tergantung levelnya di mana, produk atau brand gitu ya. Sehingga mereka itu, brand-brand kita itu punya posisi tersendiri ya, punya distinction, punya hal yang unik, yang beda, yang unggul ya dari competitive position. Jadi distinct competitive position itu yang jadi kunci di sini. Nah, tapi kita lanjut dulu aja. Di sini ada in the target customers' minds. Gitu ya, jadi di benak konsumen. Nah, sering yang nggak keikut dalam pemahaman positioning adalah distinct competitive position. Kenapa ini jadi penting? Dan kalau misalnya ini nggak ada, jadi pemahamannya jadi salah gitu ya. Karena positioning ini adalah posisi sebuah brand, sebuah produk ketika dia itu di-compare dengan produk lain. Nah, makanya kalau kita ngomong positioning itu sering ya kita relate-nya sama yang namanya perceptual map gitu. Jadi gimana sebuah brand itu dibandingkan dengan produk lain gitu ya. Jadi kita nggak ketika saya ngomong tadi Toyota gitu, jadi kita nggak ngomong sekedar Toyota itu oke gitu ya. Itu kan nggak cukup buat Toyota ya. Mereka oke nggak cukup. Ya kalau Toyota oke, jangan-jangan nih Honda, jangan-jangan ini Nissan itu oke banget. Jadinya kan Toyota secara positioning, secara competition itu dia nggak menang gitu ya, walaupun dia udah oke. Makanya di sini positioning itu adalah ketika dia dibandingkan dengan produk lain. Jadi tadi misalnya, kalau misalnya Toyota positioningnya gimana? Apakah dia itu distinct ya dibandingkan dengan produk-produk lain yang ada di market? Ya harusnya yes gitu ya. Kalau emang ya tergantung dari konsumen ya. Kalau misalnya emang yes berarti oke, berarti Toyota buat konsumen tertentu itu emang punya posisi yang lebih oke dibandingkan dengan brand-brand lain. Nah, atribut apa yang membuat dia lebih oke? Salah satunya tadi product quality dan lain sebagainya. Situ ya. Jadi yang nggak boleh kelewat dari pemahaman positioning adalah competitive position dia gitu. Jadi kalau ngomong positioning itu selalu dihubungkan dengan competition. Oke ya, jadi paham ya sampai sini ya untuk positioning ya. Jadi nggak boleh ada pokoknya di STP ya. STP itu dari jutaan jurusan yang ada di dunia ya, STP itu punya kita gitu ya, punya marketing gitu. Nah, kalau anak marketing STP masih miss, itu kan nggak boleh ya gitu. Kalau yang lain-lain sih mungkin boleh lah, finance dan segala macam, accounting gitu ya. Karena memang itu bukan domain kita. Cuman STP ini is our domain gitu ya. Jadi nggak boleh kita salah di situ.
Oke ya, itu terkait dengan positioning. Nah, ini ngelanjut dari positioning tadi sih sebenarnya gitu ya. Jadi ngelanjut dari kata-kata di sini tadi adalah distinct competitive position ya, bahwa keunikan kita itu harus distinct gitu ya, harus unggul. Jadi nggak sekedar beda. Makanya di sini disebutnya sama si Kotler itu nggak cuman unique doang. Jadi nggak unique competitive position ya, atau nggak uniqueness doang gitu. Unique perlu gitu ya. Cuman kalau uniqueness kita itu jadi nggak dipersepsikan positif oleh konsumen, ya buat apa gitu kan. Jadi misal kita adalah produsen kendaraan bermotor gitu ya, mobil tadi contohnya gitu ya. Kita ngebuat fitur-fitur yang beda, yang nggak ada di sebelah. Contohnya adalah misalnya mobilnya itu bisa apa ya? Bisa kita convert gitu ya, kita buka misalnya kap mesin. Kita roofnya kita buka gitu ya, jadi kayak tempat tidur gitu misalnya. Ya buat misalnya piknik doang gitu. Nah, kalaupun ada yang persepsikan itu positif, berapa orang sih di antara jutaan konsumer yang kita punya gitu kan. Nah, maka itu uniqueness yang kayak gitu, itu bisa jadi itu nggak distinct gitu ya. Bisa jadi itu nggak jadi keunggulan kita. Itu beda dengan yang lain, tapi itu nggak menyebabkan kita unggul gitu. Gitu. Nah, untuk membuat perbedaan atau yang di sini lebih kita sebut sebagai differentiation ya, itu menjadi bermakna, menjadi unggul, itu emang kita harus mempertimbangkan beberapa hal di sini. Yang pertama adalah terkait seberapa perbedaan tersebut itu penting ya, atau importance-nya dia gitu. Jadi seberapa importance-nya dia. Kemudian yang kedua tadi ya terkait dengan seberapa preemptive-nya dia itu ya, lebih ke seberapa dia nggak bisa ditiru oleh produk lain gitu. Kalau misalnya kita punya keunggulan sekarang dan itu gampang banget ditiru sama produk lain, maka ya nggak jadi keunggulan ya, karena produk lain ada di sebelah gitu. Itu yang sering terjadi. Mungkin kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan yang terkait dengan startup gitu ya, di startup bisnis. Di startup itu boleh ya, jadi kita itu nge-copy fiturnya dari sebelah itu boleh banget gitu. Oh, di sebelah udah ada fitur ini nih, langsung kita buat fitur itu gitu, boleh gitu ya. Nah, seberapa gampang kalau misalnya kita ngomong di ranah fitur, kalau di produk ya itu lebih gampang ditirunya gitu ya. Kalau kita ngomongnya sekedar di fiturnya doang ya, sekedar di fiturnya doang. Tapi kan ketika kita ngomong sebuah layanan dari startup juga kita ngomongnya adalah overall offeringnya kan, nggak cuman di fiturnya doang. Bisa jadi fiturnya oke, tapi di sana nggak ada diskon gitu ya, yang nggak beli di sana. Belinya yang diskon aja, nggak apa-apa, fiturnya rada susah dipakainya nggak apa-apa, tapi yang penting ada diskon, bisa gratis ongkir dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian superiority, jadi superior itu artinya ya bedanya itu emang lebih baik ya, jauh lebih baik gitu daripada yang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah communicable ya, artinya ya bisa disampaikan ke konsumen gitu ya. Jadi bukan hidden treasure gitu ya, bukan hidden feature gitu yang orang tuh nggak ngerti. Sebenarnya bagus gitu ya, bagus ada fitur tertentu, tapi orang tuh nggak ngerti. Nah, nggak ngertinya karena mungkin emang susah dikomunikasiin ya, susah disampaikan konsumen, atau disampaikan konsumen dengan cara yang nggak pas. Kemudian yang berikutnya adalah affordable ya. Affordable itu kalau misalnya emang kita bermain di pasar yang nggak terlalu yang sensitif ya sama harga ya. Kalau yang nggak terlalu sensitif sih, affordable ini bisa jadi bukan consideration yang utama, mengingat ya orang ketika udah ngerti ada fitur tertentu, mereka bakal bayar berapapun gitu ya, kalau yang untuk pasar-pasar premium. Cuman kalau yang nggak premium ya affordable jadi penting gitu ya. Jangan sampai kita nambahin fitur, kita nambahin value di produk kita, tapi harganya jadi mahal banget gitu. Selisihnya dengan produk yang lain jadi jauh, jadinya nggak kebeli nanti. Dan yang terakhir adalah profitable ya, jadi menguntungkan gitu. Jangan sampai kita sekedar unik doang, kita paling unggul kita di market, penjualan kita adalah penjualan tertinggi dibandingkan dengan produk yang lain gitu ya, tapi kita nggak untung gitu ya. Bisa nggak kita penjualannya paling oke tapi kita nggak untung? Ya bisa dong gitu ya. Nah itu yang kita jangan sampai itu terjadi kayak gitu. Oke, jadi di sini terkait dengan positioning risk and errors-nya dia gitu kan. Kalau misalnya di sini ada dua dimensi. Jadi yang pertama adalah terkait dengan credibility ya. Credibility itu terkait dengan seberapa bisa percaya dan
seberapa nggak bisa dipercaya gitu ya, credibility. Yang berikutnya adalah uniqueness claim. Value apa yang unik gitu ya, yang kita project ke konsumen gitu ya, kita transcend ke mereka dalam hal ini loh, kita itu lebih paling bagus produk quality-nya lah dan segala macem gitu ya. Itu kan sering ya jadi jualan kecapnya iklan gitu kan, kita yang paling apalah segala macem, pertama lah, yang paling standarnya paling tinggi dan segala macem ya. Nah itu kan ada. Nah cuman kita harus paham bahwa jangan sampai uniqueness yang kita klaim itu nggak bisa dipercaya ya, nggak bisa dipercaya oleh konsumen gitu. Jadi question yang baik adalah ketika kita ngomong terkait dengan uniqueness-nya tadi dan credibility-nya, yang kita sampaikan ke konsumen itu adalah something yang emang yang pas sesuai dengan apa yang kita punya gitu ya, sehingga mereka juga bisa akhirnya percaya gitu. Jadi artinya mereka nggak meragukan, karena kan nggak jarang ya kalau kita ngomong di iklan dan segala macem ya, lah bahasa iklan gitu ya, cuman kayak gitu doang, itu artinya orang nggak gitu percaya ya, less believable di sini gitu sih ya. Nah yang berikutnya adalah terkait dengan narrow sama broadnya ini. Kalau misalnya uniqueness-nya itu sempit banget gitu ya, niche banget gitu, walaupun mereka itu dipercaya, cuman ya tadi masuknya di pasar yang niche ya, pasar yang sangat-sangat eksklusif mungkin gitu. Jadi bukan pasar yang segmen yang cukup ngebawa kita buat bisa profitable gitu. Cuman bukan berarti kalau pasar kita niche itu kita nggak profitable, enggak gitu ya. Tergantung, masih banyak consideration lain yang harus kita lihat gitu ya. Seperti misalnya tadi harga gitu ya, profitability dari each product itu seberapa gede dan seberapa repetitif konsumen ngebeli dan lain sebagainya, itu tentu masih jadi pertanyaan ya. Oke, jadi ketika kita ngomong segmenting di sini, segmentasi itu ada beberapa hal ya yang harus kita pertimbangkan gitu. Kayak tadi saya bilang, jadi bisa jadi kita itu hanya mempertimbangkan faktor tertentu, tapi kita nggak peduli dengan faktor yang lain yang mungkin itu bahkan lebih penting daripada faktor-faktor yang udah kita analisis gitu ya. Nah makanya ketika kita nentuin segmennya buat pasarnya kita, itu ya dengan 3 consideration ini gitu. Yang pertama adalah background, customer characteristic gitu ya. Yang kedua customer attitudes, yang ketiga customer behavior gitu. Nah ini juga udah sering sih sebenarnya kita ngebahas ya. Kita mungkin ngebahasnya lebih ke faktor-faktornya apa aja ya, faktor demografi, faktor behavioral gitu ya, faktor psikologis gitu dan lain sebagainya. Ya kalau di bukunya si Hule ini itu dibuat lebih simpel aja sih, jadi 3 poin di sini gitu. Nah yang pertama adalah terkait dengan background customer characteristic ya. Di sini ada 2 ya sebenarnya, dia ngebagi 2. Yang pertama objektif dan subjektifnya. Jadi ukurannya itu ukuran yang objektif atau ukuran subjektif. Ukuran yang objektif kayak gimana? Kayak misalnya demographics ya, sex, age, geography, subculture dan seterusnya. Walaupun di sini ya out of topic, sex itu jadi subjektif kadang-kadang ya gitu. Ya kadang-kadang sih ada kecenderungan sekarang kayak gitu ya. Jadi siapa yang berhak menentukan seksnya seseorang gitu ya, itu menurut banyak resource yang sempat saya baca gitu kan, ya mereka sendiri gitu ya. Jadi kita nggak boleh salah mengidentifikasi orang hanya karena dia terlihat seperti cewek atau terlihat seperti cowok gitu. Itu nggak boleh gitu. Itu kalau di luar pelanggaran gitu ya, nggak tahu seberapa degree strong pelanggaran tersebut gitu ya. Cuman kayak kita bisa lihat di LinkedIn gitu ya. Itu yang sebenarnya researchnya saya untuk nyari kenapa di LinkedIn itu ada kecenderungan orang udah jelas fotonya cowok ya, namanya juga cowok, Michael dan segala macem lah ya, udah jelas cowok gitu lah pokoknya. Kalau buat saya sih itu 100% cowok gitu ya. Tapi di dalam kurungnya ada tulisan him, he or him gitu kan. Apa sih sebenarnya arti dari he atau himnya itu? Nah itu sih yang jadi membuat saya penasaran gitu ya, kenapa kalau udah namanya udah jelas cowok, gambarnya juga udah cowok, masih tambah he atau him? Emang ada yang keliru gitu ya? Kalau saya sih ada ya, kalau nama saya Maida, cuman ngerti namanya doang gitu ya, nggak ngerti fotonya, kemungkinan banyak yang nyebut mbak, bu gitu ya, Maida gitu. Nah
Itu terkait dengan seks tadi ya. Cuman in general kita masih ngelihat seks itu sebagai objective measures ya, instead of yang subjektif gitu. Karena ya masih belum terlalu mainstream ya tadi yang saya sampaikan. Kemudian umur gitu ya, kemudian geografis, subculture dan lain sebagainya. Kemudian secara sosioekonomik juga, pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang non-marketing spesifik ya, artinya yang nggak langsung berhubungan dengan marketing gitu. Jadi kayak misalnya tadi ketika kita ngomong pekerjaan gitu kan nggak ada hubungannya ya dengan marketingannya ya, dengan marketing yang kita lakukan gitu ya. Ya bisa jadi pekerjaan dia apapun kan gitu. Nah kalau yang sebelah kanan tadi adalah personality inventories ya, jadi lebih ke psychographics-nya dia gitu. Nah kemudian yang marketing spesifik di sini ada dua juga ya. Yang pertama terkait dengan consumer life cycle, kemudian nanti ada Acorn ini yang akan kita ulas sedikit nanti, apa itu Acorn, kemudian media usage gitu ya, jadi seberapa sering orang itu menggunakan media tertentu, di media mana mereka banyak mengonsumsi konten dan lain sebagainya. Nah subjective measures-nya di sini adalah lifestyle gitu, jadi lifestyle-nya mereka kayak gimana gitu ya. Nah ini adalah yang kita bisa lihat dari customer karakteristik gitu, customer karakteristik. Nah tentu kalau kita misalnya tadi ya ngelihat ngelihat faktor yang lain kan masih ada dua faktor yang lain gitu ya, ada customer attitudes dan ada customer behavior gitu. Customer attitudes itu lebih gimana caranya, dari customer itu mempersepsikan something ya, mempersepsikan sesuatu. Berbeda dengan customer behavior yang bagaimana mereka melakukan sesuatu gitu ya. Jadi customer attitudes itu hanya lebih ke benak konsumen ya, instead of kalau yang customer behavior itu lebih ke perilaku mereka, apa yang mereka lakukan dengan ya kondisi tertentu gitu. Nah customer attitudes, customer behavior ini jadi kayak misalnya customer behavior lah, let's say ya, yang pertama adalah customer behavior itu kalau kita sering ngomong customer behavior kan erat sekali dengan customer decision making process gitu ya, gimana mereka ngeproses sebuah informasi sehingga mereka akhirnya ngebeli sebuah produk gitu, real bener-bener ngebeli sebuah produk gitu ya, itu namanya behavior kan. Jadi itu yang kita lihat di sana gitu, apa sih pertimbangan-pertimbangan mereka dan lain sebagainya gitu. Bisa jadi pertimbangan dari orang-orang tertentu yang mereka itu beda umur, beda tempat, beda seks ya, beda jenis kelamin, beda pekerjaan, mereka punya behavior yang sama. Bisa jadi gitu ya. Oh, karena ternyata mereka ada satu khusus misalnya, ada atribut khusus, ternyata mereka ada di sini sebenarnya, berhubungan dengan sini juga, misalnya terkait dengan interestnya mereka gitu. Ada interest mereka di misalnya di bidang, atau kok bidang ya di gaming misalnya gitu kan. Jadi mau umur berapa kayak itu nggak jadi pengaruh gitu ya. Kalau orang udah sama-sama gaming itu kayak dianggapnya kayak ya sama gamer gitu ya. Ya mungkin nanti di gamer masih bisa kita pisahkan lagi untuk segmentasinya jadi sub ya, gamer yang seperti apa. Cuman ada kemungkinan bahwa untuk di jenis interest yang sama, jenis hobi yang sama, itu mereka akan punya baik attitude maupun behavior yang sama. Nah itu yang perlu kita lihat, itu yang perlu kita kaji bener-bener ya. Jadi kita nggak boleh asal-asalan aja langsung ngebagi gitu. Tentu ini balik lagi ke awal gitu ya. Seberapa dalam kita mau ngeriset something, kita mau ngebuat strategi sekompleks apa dan segala macam, sama kita ketika ngeriset STP ini ya balik lagi sebenarnya ke ya kita mau seberapa detail gitu ya, dan sebenarnya resiko kita itu seberapa besar kalau misalnya kita nggak detail gitu sih. Nah di sini ada namanya Warner Index of Status Characteristic ya. Ini yang kita sering juga dengar kalau misalnya ada di Bank Dunia gitu ya, World Bank, kalau menentukan status dari sebuah negara itu masuk level yang mana dan segala macam gitu. Cuman kalau ini lebih ke orang per orang gitu ya, lebih ke individual. Jadi kalau yang upper itu adalah elite social class with inherited social position. Jadi kayak misalnya yang orang-orang yang emang udah kaya dari lahir gitu ya, kerajaan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah mereka punya karakteristik tertentu nih dalam mengkonsumsi something gitu ya. Yang dikonsumsi bisa jadi expensive, irrelevant ya, artinya irrelevant itu random mereka spendingnya gitu. Bisa jadi beli macam-macam gitu yang mereka mungkin nggak butuh.
tapi juga mereka ngebelinya nggak untuk impress ya, jadi nggak untuk impress murah banget gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi mereka ya udah beli aja sebenarnya untuk nyenengin diri mereka sendiri, nggak untuk pamer ke orang lain. Cuman kadang irrelevant kayak gitu. Kemudian konservatif dan lain sebagainya. Nah ini nanti bisa kalian cek sendiri ya, untuk kelas-kelasnya ini ada banyak sampai yang paling bawah. Yang paling bawah itu lower. Jadi di sini adalah unskilled labor, poorly educated, poorly off gitu. Jadi emang udah miskin dari lahir juga ya, kebalikannya dari yang atas tadi gitu. Jadi makanya untuk ketika jadi labor, ketika jadi pekerja, dia itu pekerja yang nggak punya skill gitu. Artinya nggak punya skill, mungkin dia lebih spend waktunya atau tenaganya itu yang dibayar gitu ya. Jadi bukan skillnya dia, tapi waktu atau tenaganya dia yang dibayar. Dan poorly educated gitu ya. Jadi ya nggak cukup cakap dalam hal education gitu. Nah makanya di sini kita bisa ngelihat juga untuk consumption karakteristiknya, attention to cheap ya. Jadi kalau misalnya dia ngelihat barang yang murah itu bakal lebih attracted. Kemudian low quality items gitu, yes gitu ya, karena emang yang murah-murah yang bisa dia beli gitu ya. Kemudian ada yang satu yang lucu nih, heavy exposure to TV gitu ya. Berarti nonton TV masuk di level lower gitu ya. Ini berlakunya lebih di US ya, di US dan ya negara-negara Eropa lah mungkin masih kayak gini gitu. Nah kenapa ada heavy exposure to TV tadi gitu ya, karena emang hiburannya yang affordable ya buat mereka ya emang TV ya. Kalau misalnya yang lain-lain kan bisa jalan-jalan ya, bisa kemana-mana gitu, traveling segala macem gitu kan. Yang di level-level di atas itu kan udah naik jet pribadi, udah naik first class flight gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadinya untuk waktu untuk nonton TV kan mungkin berkurang gitu. Beda dengan yang bawah itu, bukan karena TV-nya, nonton TV itu jadi something yang negatif gitu, enggak ya, tapi lebih karena ya TV itu gratis gitu. Nonton TV itu gratis. Beda sama YouTube ya, kalau YouTube kan masih harus langganan kuota segala macam kan. Kalau TV kan paling cuma listrik doang, udah tancepin listrik, TV-nya udah nyala gitu kan. Nah kemudian tadi yang saya sebut bahwa segmentasi itu bisa jadi berada pada level yang berbeda-beda ya. Sama, positioning pun juga sama, levelnya bisa jadi berbeda-beda gitu. Artinya gini, artinya brand kita secara brand ya, kalau secara brand itu di strategik berarti ya. Secara brand kita itu dianggapnya adalah brand yang biasa aja ya, brand yang biasa. Tapi di saat yang tertentu kita bisa ngeluarin sebuah produk yang itu nyasarnya ke premium gitu. Atau sebaliknya, kita adalah brand yang ya biasa aja, tapi di saat tertentu kita ngeluarin sebuah produk atau offering yang bawah banget gitu ya, yang hampir komoditas gitu lah. Orang itu pokoknya ya biar beli aja gitu. Nah bisa nggak kayak gitu? Bisa ya, tergantung dari perusahaannya memang gimana caranya yang akhirnya dianggap pasarnya itu atraktif gitu. Tentu kan kalau misalnya orang sebuah perusahaan masuk ke segmen tertentu, mereka target segmen lagi gitu ya, target segmen baru, tentu mereka paham kan harusnya seberapa atraktif segmen tersebut buat mereka gitu. Nah akhirnya kan ya tadi ada trade off-nya gitu ya. Kalau mereka emang brandnya brand oke dan harus buat produk nggak oke ya udah mereka akhirnya ngelakuin itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak let's say kayak misalnya di sini Samsung gitu ya. Samsung in general ya, Samsung ya brand yang kayak brand rumah tangga sih kalau yang menurut saya, perspektif saya itu kayak brand rumah tangga aja gitu. Tapi di saat tertentu kalau kita ngomong Samsung untuk line up tertentu, Samsung S berapa sekarang, S something ya, S11an mungkin sama ya kayak Apple ya. Samsung handphone S something itu ya premium gitu ya, flagship phone, premium dan lain sebagainya. Kalau ngebawa itu Samsung, padahal Samsung ya, dibawa ke cafe gitu ya mungkin kelihatan wow masihan gitu kan, masih kelihatan oke. Nah dibandingkan dengan Samsung A01 Core yang harganya 1 juta rupiah kurang gitu, bahkan saya pernah beli itu di bawah 1 juta harganya gitu ya. Jadi sama-sama Samsung gitu ya, cuma nggak keren, kalau dibawa ke cafe nggak keren. Bahkan kemungkinan untuk
beli something di cafe kecil gitu ya, karena kan cafe paling ngafe di tempat yang oke 50.000 gitu, HP-nya ya harganya 900 something ribu gitu kan. 20 kali ke cafe udah dapat HP sebenarnya kan. Jadi kecil kemudian juga ke cafe. Nah, makanya itu ya yang ditangkap Samsung adalah pada beberapa waktu yang lalu Samsung masih belum masuk ke pasar yang low end banget gitu ya. Saya nggak pernah expect bahwa Samsung pada waktu itu akan akhirnya buat produk yang selevel produk-produk dari HP Cina ya pada waktu itu. Jadinya nyasar konsumen yang di bawah banget gitu. Cuman kita bisa ngelihat sekarang bahwa brandnya Samsung secara umum ya masih oke gitu ya. Masih oke, masih dipersepsikan cukup positif gitu dibandingkan dengan brand-brand yang lain juga gitu. Walaupun dia masuk ke beberapa segmen pasar yang beda-beda gitu ya. Ada yang premium, ada yang non-premium dan lain sebagainya. Nah itu sih ketika kita berbicara terkait dengan level of segmentation-nya ini ya. Oke, jadi kalau strategik tadi itu adalah konsepnya lebih ke strategik ya, emang ya jelas visi misinya itu kayak gimana. Kemudian kalau managerial itu lebih ke marketing, planning, budgeting, resource allocation gitu, dan yang terakhir adalah lebih ke operational sales, marketing, and distribution management ya. Jadi ya di mana-mana kalau kita ngebandingin bukan ngebandingin ya, kalau kita nge-breakdown something di sebuah organisasi itu biasanya emang strategic, managerial, dan operational gitu. Sama kayak kita ngomong HR ya, dimana kita nanti bakal kerja, kita bakal jadi staff yang operational, orang managerial, atau strategic decision maker gitu. Gitu sih kira-kira. Dan ini adalah slide yang terakhir dari kuliah strategic marketingnya ya. Jadi kayak tadi kan saya sampaikan, ketika kita nge-target sebuah segmen itu kita nggak sekedar target ngasal gitu ya, nggak sekedar kita ya udah deh kita masuk pasar yang ini aja gitu ya. Kita udah buat nih misalnya ada segmentasi kita, akhirnya ada 5 grup gitu ya, ada grup A, B, C, D, E gitu. Akhirnya kita langsung bilang oke, kita masuk ke grup yang B aja gitu ya. Pertimbangan apa? Nggak ada gitu ya. Kayaknya oke deh di situ. Nah, nggak bisa hanya karena kayaknya doang ya. Tentu emang harus kita research gitu. Seberapa atraktif di situ gitu ya. Seberapa ada demand kita nanti kalau kita misalnya masuk ke situ. Seberapa sesuai antara offering kita dengan segmen pasarnya gitu. Jadi tadi contohnya kalau misalnya kita jualan HP murah, ya jangan masuk ke segmen yang premium gitu ya. Kalau misalnya HP kita emang murah, teknologinya biasa, jangan saingan sama HP flagship gitu. Mereka bukan saingan kita gitu. Cari saingannya yang sesuai. Customernya juga akhirnya sesuai gitu ya. Jadi kan sama, nggak ada artinya kalau misalnya kalian bisa ngebuat iklan HP biasa gitu ya, A1 core gitu. Misalnya iklannya kalian pakai digital marketing, targeted ads gitu ya. Itu ke orang-orang yang mungkin tadi nyampainya adalah ke orang-orang yang orang cukup punya duit gitu ya. Maka iklannya sama sekali nggak akan dibaca gitu ya, nggak akan ketangkep value-nya buat mereka gitu. Jadi kalau di sini lebih ke ada 2 dimensi. Yang pertama adalah market segment attractiveness, kemudian yang kedua adalah organizational resource strength gitu. Jadi seberapa segmen pasarnya itu atraktif dan seberapa kita itu punya resource, seberapa kuat sih resource kita gitu ya. Again kita ngomong di sini terkait dengan resource. Nah, di sini contohnya adalah kalau misalnya market segmennya itu atraktif, tinggi ya, kemudian juga resource-nya kita di saat itu juga tinggi, maka di sini jadi best prospect namanya. Jadi best prospect itu artinya di sini atraktif segmennya fit dengan organizational resource-nya gitu. Jadi ada segmen pasar yang kita sasar dan itu atraktif buat kita, dan kita punya resource buat masuk ke pasar itu dengan baik, buat ngedeliver value customer dengan baik. Itu adalah best prospect di sini. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya sama-sama low ya, market atraktifnya itu udah kecil, tapi resource kita juga kecil, maka worst prospect ya. Jadi ya jangan masuk ke segmen pasar yang kayak gitu ya. Kalau kita nggak punya resource buat masuk ke pasar itu, ya hati-hati banget gitu ya. Kita harus hati-hati banget gitu. Kenapa nggak cari market segmen lain yang sama atraktifnya, mungkin sedikit less atraktif, cuman secara organizational resource-nya kita masih punya gitu ya. Contohnya ini ya, jadi kayak misalnya market segmen yang itu adalah high, di mana pasarnya itu cukup atraktif buat kita, cuman kita nggak punya kekuatan buat masuk ke situ gitu ya. Maka di sini yang di suggest adalah build strength kita dulu ya, sebelum kita masuk ke pasar itu.
Itu sih kira-kira ya. Dan yang di sini mungkin yang terakhir adalah kalau misalnya nggak atraktif pasarnya, segmennya itu nggak atraktif, tapi organisasi kita, resource kita itu tinggi, maka ya ya buat apa gitu ya kita ngabisin resource kita untuk segmen pasar yang akhirnya mungkin nggak bisa ngasih kita banyak keuntungan di masa depan gitu. Jadinya ya sayang aja, prospeknya kita nggak pas berarti. Jadi ya pilih lagi gitu ya, cari lagi yang lebih sesuai dengan kita gitu. Nah makanya sama ya, kayak kita tuh nggak akan pernah lepas kalau ngomongin strategi itu market. Kita cuma ngomongin market ya, ngomongin yang ada di luar external view dengan organizational resource based view gitu. Jadi dengan yang apa yang kita punya dibandingkan dengan apa yang terjadi di luar gitu. Itu yang selalu dibicarakan di strategic marketing. Jadi please ya nggak kemana-mana kalau kita mau strategic marketing, ya mostly cukup di situ. Kita mau ngomong di sub-subnya kayak di sini ya, kayak di segmentasi ya sama, kita ngomongin internal eksternalnya gitu kira-kira dari saya. Jadi lumayan kering tenggorokan untuk bisa ngomong cukup panjang ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Yang untuk materi kita untuk strategic marketing udah cukup ya sampai di segmentasi ini untuk di pertemuan kita kali ini. Itu aja. Silakan kalau ada yang bertanya. Mau bertanya, Pak? Yap, silakan. Ini tentang kasus yang terjadi di platform streaming Nimo TV, Pak. Jadi sebelumnya Nimo TV ini sebuah platform streaming yang awalnya itu targetnya untuk kayak seperti Bigo Live gitu loh, Pak. Kayak seperti apa? Nah, kayak live show gitu. Bigo Live gitu, Pak. Okay. Awalnya, Pak. Nah, namun ini apa Nimo TV ini menjadi platform streaming untuk gaming gitu loh, Pak. Jadi selain ada live show juga ada buat gaming. Nah, ini buat gaming ini khususnya buat Mobile Legends, PUBG Mobile sama GTA Roleplay, Pak. Nah, ini kan sangat terkenal banget, Pak. Nimo TV ini jadi terkenal kan, Pak. Yep. Akan tetapi cash flow-nya ini sangat berantakan, Pak. Jadi gaji untuk streaming, gaji untuk para streamernya sama pendapatannya ini berbanding terbalik gitu loh, Pak. Jadi pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, Pak. Nah, jadi dari gaji streamer saja ini hampir sampai miliaran, Pak, untuk yang top streamer paling rame gitu, Pak. Nah, selain itu juga Nimo TV ini mensponsori kayak turnamen besar kayak ML gitu, Pak, MPL, liga nasionalnya gitu, Pak. Oke. Nah, juga mengadakan Nimo Gala, Pak. Nimo Gala itu kayak Oscar gitu, Pak. Jadi kayak buat streamer paling terkenal gitu, Pak. Nah, ini baru aja ada pengumuman dari Nimo TV bahwa segmen untuk platform gamingnya ini tutup, Pak. Karena pendapatannya ini hanya dari orang yang top up buat nge-give hadiah gitu, Pak. Itu menurut Pak Maida gimana, Pak? Oke. Yang pertama sih saya baru dengar ya terkait dengan Nimo TV ya. Dan sebenarnya pertanyaan yang dari saya jadi menggelitik gitu akhirnya adalah seberapa berbeda Nimo TV itu kalau misalnya secara value ya buat viewers dibandingkan misalnya kayak platform streaming yang juga sudah established gitu ya, kayak Twitch misalnya ya. Jadi itu yang mungkin saya belum tahu karena saya juga nggak into Twitch juga, saya nggak gitu into gaming gitu ya. Cuman tadi kalau misalnya kasusnya adalah bahwa tadi udah dijelaskan ya bahwa di sana ada ketimpangan ya kalau misalnya kita ngelihat bahwa ya mereka bisa dikatakan bakar-bakar uang untuk ngegaji streamernya dulu gitu ya, biar ngegedein platformnya ini, biar banyak nanti akhirnya viewer dan segala macem. Tapi in the end itu nggak terjadi gitu ya. In the end ya yang bisa revenue stream yang masuk ke mereka itu nggak cukup gede gitu. Nah in general ya kalau emang kita ngelihat kayak gitu, startup ya mau startup gitu ya itu masih kayak gitu ya, mau startup masih kayak gitu. Jadi kayak masih nyari bentuk
model bisnisnya sambil jalan gitu. Di saat yang sama mereka berusaha ngegedein pasarnya, ngegedein orang yang minat dengan produk mereka, awareness-nya buat orang-orang di luar sana ya dengan cara tadi marketing ya. Nah, salah satunya marketingnya kalau yang tadi saya lihat dari Nimo TV ini, kalau dari penyelesaian Bintang Novel ya lebih dari streamernya langsung gitu ya. Jadi uangnya masuk ke streamer. Jadi buat narik streamer-streamer yang kelas atas, yang top gitu, mereka buat nge-stream di sini dan akhirnya ngebawa viewernya mereka untuk ikutan di platform ini juga gitu ya. Nah, ya tentu ya itu kebijakan yang sebenarnya lumrah kalau di startup ya. Emang kita bakar uang, ya kita bisa ngelihat di luar sana banyak startup yang mereka nggak bakal mengakui kalau mereka masih minus gitu ya. Cuman mereka minus. Kita bisa ngelihat maksudnya transaksinya mereka seberapa gede sih, seberapa customer lifetime value yang mereka punya gitu ya, seberapa seorang customer itu bisa ngasih keuntungan buat mereka gitu. Ya kayak misalnya nggak jauh-jauh ya, kayak misalnya saya pakai Tokopedia antara benefit secara finansial yang saya dapatkan dengan benefit finansial yang saya kasih buat Tokopedia, saya ngerasa masih jauh lebih besar benefit finansial yang saya dapat gitu ya. Kenapa? Karena di sana kayak misalnya di Tokopedia mungkin yang gold gitu ya, kita dapat 5 atau 6 kali gratis ongkir dan segala macam, nilainya 20.000 dan segala macam. Sedangkan transaksi kita, mereka dapat berapa sih dari transaksi yang kita lakukan gitu kan? Kalau dari transaksi reguler pembelian barang, mereka nggak dapat. Kalau dari transaksi lain mungkin yang saya lakukan di situ ya, yang saya pakai ekosistemnya dari GoTo misalnya, saya beli pulsa, saya beli token listrik dari situ gitu ya, dan segala macam, mereka dapatnya berapa gitu ya. Emang seberapa sering saya mau top up pulsa gitu ya, toh itu paling juga untungnya mereka berapa gitu ya, dari top up pulsa 50.000 kan nggak sampai 10.000 lah mereka dapatnya gitu ya. Kalau saya nggak ngerti gitu ya, cuman saya yakin nggak sampai 10.000. Jadi makanya itu yang masih jadi strategi mereka gitu ya. Itu yang masih jadi strategi mereka. Karena tentu kita juga bisa paham ya, itu kita nggak bisa mempersepsikan hal tersebut jadi hal yang selalu negatif, enggak. Dalam hal memang mereka harus ngedisrupt pasar gitu ya. Kalau enggak, pasarnya nggak bakal tergerak. Bayangkan kalau misalnya gratis ongkir itu nggak pernah ada ya buat startup, atau mungkin promo-promo yang lainnya itu nggak pernah ada di startup gitu ya. Ya siapa yang mau beli di startup gitu ya. Kalau ongkirnya kita masih bayar. Kalau barang yang sama kita bisa dapat di misalnya di Solo gitu ya dengan harga yang sama, walaupun kita harus ke sana sendiri, dibandingkan kita masih order dari Jakarta, harganya mungkin sedikit lebih murah tapi kita masih harus bayar ongkir dan lain sebagainya, ya jatuhnya lebih mahal dan nyampainya lebih lama gitu. Siapa orang yang bakal prefer transaksi kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada, jadi skopnya jadi lebih sempit ya. Jadi kayak pasarnya Tokopedia dan segala macam nanti bakal ya lebih ke kota-kota itu aja gitu ya. Orang yang beli dari Tokopedia adalah orang yang berada di tempat yang sama dengan sellernya gitu. Kayak saya misalnya hanya beli yang barang dari Solo doang gitu, karena mungkin secara ongkir itu masuk akal gitu ya. Gitu. Karena kalau dibandingkan dengan barang yang lebih murah dari tempat lain, jatuhnya tetap lebih mahal barang yang dari tempat lain karena ada ongkirnya tadi itu. Nah, itu cuma salah satu strategi ya yang kayak kita bisa ngelihat emang startup bisa melakukan itu. Kenapa gitu ya? Karena mereka ada pendanaan gitu ya. Karena jenis metode pendanaan dari startup itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang reguler gitu. Jadi kayak misalnya di tempat saya sama teman-teman gitu ya, kita juga punya perusahaan gitu, tapi perusahaan kita bukan startup gitu ya. Dari metode pendanaannya kita bukan startup, kita kayak perusahaan konvensional, agensi ya, karena kita ya sama kayak masih ngumpulin duit sendiri, invest bareng-bareng gitu ya, kita build gitu ya, kita jalanin gitu ya udah gitu, kita nggak ngejalanin uang investor gitu. Beda ya kalau misalnya di startup mereka ada seri A, seri B, seri C dan seterusnya sampai kayak misalnya GoTo kemarin sampai IPO. Nah, ya itu ada perbedaan di sana gitu ya, sehingga resource-nya ketika kita mau resource tadi ya, ketika kita mau resource ya mereka bisa gitu ya, mereka bisa ngelakuin itu karena memang resource-nya mereka gede, karena mereka memang dapat investasi dari pihak luar gitu. Sedangkan yang nggak dapat investasi dari pihak luar ya nggak gede gitu ya. Ya udah dengan yang seadanya ini kita bisanya kayak gimana, itu sih. Nah cuman tadi ya
itu kan setengah gambling ya, artinya analisis kita kalau misalnya analisisnya nggak strong, kita juga artinya analisis kita itu analisis framework ya. Jadi kalau saya ngomong analisis di strategic marketing itu kita ngomongnya analisis yang bagian ini. Kalau analisis di sini kita nggak mateng, miss di beberapa hal yang ada di sini, ya bisa jadi kita salah ya, dan bisa jadi kita nanti kalah di competition gitu. Makanya kita harus hati-hati banget emang, apalagi kalau misalnya perusahaan gede ya, apalagi kalau misalnya kayak si Nimotif ini kan gede ya, bukan perusahaan main-main gitu kan, uangnya pasti banyak banget, ratusan miliar, triliun dan lain sebagainya mungkin ya. Nah makanya yang harus hati-hati ketika kita emang harus provide sebuah service, apakah service tersebut itu cukup atraktif buat kita gitu ya. Nah tadi mungkin bisa jadi karena mereka belum dapat uang dari situ, sebenarnya market segmennya itu nggak atraktif buat mereka gitu ya, masih belum atraktif buat mereka, tapi mereka ngelihat itu atraktif buat kompetitor gitu. Kok kayaknya enak ya di Twitch misalnya gitu. Saya nggak punya Twitch ya by the way, cuman yang saya ngerti itu yang mungkin yang top of mindnya untuk gaming. Kalau misalnya di Twitch kok mereka banyak yang bisa di sana sustain dan segala macam, nge-stream di sana dan segala macam gitu ya. Nah mereka kayaknya bakal dapat income banyak dari situ. Nah mungkin hanya ya, tentu nggak hanya ya, tapi itu mungkin salah satu trigger juga gitu ya, ketika dari Nimo ngelihat bahwa oh itu bisa jadi marketnya kita gitu ya, walaupun masih less atraktif untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini masih less atraktif, tapi mereka punya uang di situ buat masuk gitu ya. Ada investasi tadi kan, uangnya bisa dikasihkan ke streamer gitu. Nah uangnya habis, kemudian nggak ada income revenue yang masuk ke kita dengan bisnis model yang kita punya saat ini, ya mau digimana lagi gitu ya. Itu yang juga terjadi ya, itu juga terjadi di banyak startup yang lain ya. Bahkan di tempat startup saya kerja dulu itu juga sama, terjadi kayak gitu, bakar-bakar uang banget gitu ya, sampai akhirnya uangnya itu udah habis, udah kebijakan bakar-bakar uang itu udah sangat-sangat berkurang. Maka ya market tuh kayak udah mulai narik diri gitu ya, market tuh kayak udah mulai diri yang nggak mau lah beli kayak gitu. Bukan klien ya, partner kita juga pada nggak mau gitu ya, pada nggak mau, akhirnya ya susah jadi akhirnya kita untuk jualan. Dan jadi sekarang ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak sepesat dulu gitu. Dulu tuh sempat pesat banget, perkembangannya naik banget, tapi sekarang saya lebih ngelihat itu kalau nggak stagnan lebih cenderung turun gitu ya. Gitu sih, itu hal yang biasa sih di bisnis ya, apalagi kalau di bisnis startup. Ya mungkin dari analisis tadi ya, mungkin ada beberapa asumsi yang mungkin masih kurang tepat gitu, jadinya ya nggak jadi gitu ya. Dan kalau saya mungkin pernah kasih ke kalian ya, untuk yang paling startup yang paling nggak banget gitu ya, saya sampai lupa namanya. Tapi kalau nggak salah saya udah sempat share ya. Dan startup coworking space gitu, saya sampai lupa namanya, ada yang ingat nggak? Itu satu grup juga ya sama startup sempat saya bekerja dulu sebenarnya, sama-sama danai oleh SoftBank juga gitu. Cuman itu adalah investasi yang zonk sih gitu, nggak dapat duit dari situ investornya, dan ya ini ya banyak fraudnya malahan. Itu sih in general ya. Jadi mungkin penjelasannya yang lebar, cuman harapannya sih bisa ngasih insight lebih universal gitu ya. Jadi nggak hanya di Nimo doang, tapi secara umum, secara bisnis, terutama bisnis teknologi ya, startup itu ya persaingannya ketat banget. Dan tadi ya, kita gampang nge-copy sebuah bisnis model gitu. Jadi kalau kita udah besar ya pilihannya kan dua ya, kalau nggak kita nge-copy, kita beli gitu ya perusahaannya gitu. Nah kalau yang di Nimo ini, kalau ya saya bisa lihat itu dia lebih ke buat sendiri ya, beli nge-copy gitu. Sedangkan kalau Twitch, kalau nggak salah, Twitch itu punyanya Microsoft juga kalau nggak salah ya, saya bisa salah. Cuman itu yang dilakukan Microsoft kayak gitu ya, beli ya, ada yang bagus apa lagi beli gitu ya. Ya strateginya dia kayak gitu. Jadi portfolionya dia brand-brand yang bagus-bagus emang. Gitu sih kira-kira. Jelas nggak? Ya, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita balik jam 15.30 ya. Istirahat sebentar, boleh yang sholat dulu. Sama saya mengistirahatkan
tenggorokan ya, nggak minum kok gitu ya, cuman rehat 15 menit, nanti kita balik lagi 15.30 ya untuk di mata kuliah di sebelah mata kuliah project ya gitu. Untuk linknya pakai link yang project ya, karena recordingnya masing-masing ada di foldernya masing-masing ya, jadi nanti biar recordingnya nggak ngeset lagi saya gitu. Oke, gitu semuanya ya, thank you atas kehadirannya, ketemu lagi nanti 15.30. Oke semuanya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.